Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita secara virtual di mata kuliah Kapital Selekta Fikih. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang fiqhus siyam, fikih puasa, dan agar yang ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Amin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji yang pertama tentang pengertian puasa, pensyariatan puasa, rukun dan syarat puasa, dan hikmah puasa. Terus kita akan melanjutkan kepada keringanan dalam berpuasa, rukhsah yang diberikan dalam berpuasa. Terus hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Dan dalam mengkaji hal-hal yang membatalkan puasa ini, ada hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib mengqadha saja, ada yang wajib mengqadha dan membayar kafarat. Pertama, pengertian puasa. Puasa secara istilah itu diambilkan dari bahasa Arab, yaitu soma yasumu sauman au siyaman, yang berarti al-imsak, menahan. Ini pengertian puasa menurut bahasa, ya, yaitu imsak, menahan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, imsaku makhsusin min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'id. Menahan hal-hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu. Di puasa ini menahan hal-hal tertentu. Ada hal-hal yang tertentu yang ditahan dan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang itu wajib melaksanakan puasa. Dan pada waktu tertentu, bisyara'id, dengan syarat-syarat tertentu. Pensyariatan puasa disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, di sini ini merupakan dalil atas wajibnya puasa Ramadan. Karena di sini disebutkan kutiba, diwajibkan. Ya. Jadi kewajiban puasa ini, puasa Ramadan ini sudah ada terhadap umat-umat terdahulu. Kemudian dalil pensyariatan puasa ini dari hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun berdasarkan 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayarkan zakat, wal hajj, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa Ramadan. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menunjukkan wajibnya menjalankan puasa Ramadan. Rukun dan syarat puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya niat merupakan rukun dari setiap ibadah yang dilakukan karena tidak sah ibadah tanpa adanya niat.
Ini sesuai dengan dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini merupakan rukun puasa yang kedua, menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi nanti akan kita bahas apa aja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan menahan tersebut itu dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Di sini disebutkan wa kulu washrabu. Di sini adanya dalil pembolehan makan dan minum hingga nampak olehmu khaytul abyad. Khaytul abyad ini yaitu adanya garis putih yang menandakan terbitnya fajar, yaitu pada waktu subuh. Ya, minal khaytil aswad. Khaytil aswad ini yaitu adanya garis hitam yaitu terbenamnya matahari. Jadi batas makan dan minum itu yaitu sebelum fajar dan setelah terbenam matahari. Ya, dan ini merupakan penjelasan dari kapan mulai waktu berpuasa Ramadan dan kapan diakhirinya. Syarat puasa sebagai berikut. Yang pertama, Islam, Muslim. Ya, berarti orang kafir apabila dia melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah atau tidak diterima. Yang kedua, baligh. Jadi, anak kecil itu belum diwajibkan untuk puasa. Nah, yang ketiga, berakal. Orang gila juga tidak wajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempat, mampu untuk berpuasa. Yang kelima, mukim. Tidak dalam keadaan safar. Karena orang dalam keadaan safar itu dia ada hukum khusus baginya. Suci dari haid dan nifas. Selanjutnya hikmah puasa. Adapun dari hikmah dari puasa dengan menahan lapar dan haus, ini bisa disimpulkan kepada 5 poin. Yang pertama, ya, annal muslim min khilalis siyam wal ihsas bil ju'i wal atash yash'uru bi alamil fuqara wal masakin mimma ya'ishuna hadha syu'ur tawala hayatihim. Jadi di sini disebutkan bahwasanya seorang muslim ketika dia berpuasa dan dengan merasakan lapar dan haus itu, dia akan merasakan penderitaan orang-orang fakir dan miskin ketika mereka hidup sepanjang hidupnya dengan kelaparan dan kehausan. Jadi untuk menumbuhkan rasa empati terhadap fakir dan miskin. Yang kedua, an-nasiyam yudarribul mu'min wa yu'allimuhu al-imtina' anil maksiyah wa citinabuha wal bu'adu anha. Jadi puasa di sini ini melatih orang-orang mukmin dan mengajarkan mereka agar mereka menjauhi maksiat. Ya, kenapa? Karena selama berpuasa dia tidak hanya dilatih untuk menahan lapar dan haus, tapi juga dilatih untuk meninggalkan perbuatan maksiat selama bulan Ramadan. Yang ketiga, an-nasiyam yu'til mu'min. An-nasiyam yu'til mu'min al-qudra ala ittikhadil qarar fil qiyam bil ibadat wa muwasalatuha fi ma ba'da Ramadan. Ya, jadi puasa ini memberikan kemampuan kepada orang mukmin untuk berazam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dan membiasakannya sampai setelah Ramadan dengan adanya puasa sunat yaitu 6 hari pada bulan Syawal, dan agar melanjutkan qiyamul lail dan ibadat lainnya yang sudah dia biasakan sejak Ramadan. Ya, jadi ketika seorang berpuasa Ramadan dan agar dia itu terbiasa untuk berpuasa, itu kenapa disyariatkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Begitu juga dengan terbiasanya dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam Ramadan, maka dia akan terbiasa untuk membiasakannya di luar Ramadan. Yang keempat, yuqawis siyam min iradatil muslim wa yaj'aluhu ijabiyan.
bil iqdam ala musa'adatil ghair wal iksar ala amalil khair wa ghairiha. Jadi, puasa itu akan menguatkan keinginan orang muslim untuk melakukan hal-hal yang positif dengan membantu sesama dan dengan memperbanyak amalan baik. Karena selama Ramadan itu mereka udah dilatih untuk banyak berinfak, membantu orang lain, dan untuk memperbanyak melakukan amalan baik. Karena amalan-amalan baik dan amalan-amalan sunnah yang dilakukan selama Ramadan itu pahalanya disamakan dengan amalan wajib. Jadi ketika dia udah terlatih selama Ramadan untuk melakukan amalan baik itu, maka mereka akan terlatih juga untuk membiasakannya di luar Ramadan. Yang kelima, ini hikmah akhirah, hikmah terakhir yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi sini disebutkan di akhir surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebutkan bahwasanya di antara hikmah puasa Ramadan itu yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, ya. Takwa di sini ini maknanya lebih dalam ini. Ketika seorang udah takwa berarti dia udah takut, udah merasa ada yang menjaganya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Demikianlah hikmah puasa. Kita lanjutkan kepada rukhsah atau keringanan dalam melakukan puasa. Sini kita akan membahas bagaimana hukum puasa bagi orang wanita hamil dan menyusui. Ya. Keringanan yang diberikan bagi wanita hamil dan menyusui, orang lansia atau lanjut usia, dan keringanan dalam mencicipi makanan, berikan suntikan, mandi, madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak. Yang pertama, keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka. Ini dalilnya dari Anas bin Malik Al-Ka'bi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla wudi'a anil musafir as-sawma wa syatra as-salah wa anil habla wal murdi' as-sawm. Rawahul khamsah. Jadi dari Anas bin Malik Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah meringankan dari musafir untuk tidak berpuasa dan untuk meninggalkan setengah salat. Ini dalam rangka salat qasar ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi diberi keringanan untuk memperpendek salat. Dan dari wanita yang hamil dan menyusui, yaitu untuk meninggalkan puasa. Jadi wanita hamil berdasarkan dalil ini rawahul khamsah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah ini dapat diambil hukumnya bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Dalam artian dia boleh berbuka selama Ramadan. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya dia berbuka dan bagaimana dia menggantinya nanti ini kita ambil pendapat Syafi'iyah. Ya, karena di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Wajib berbuka jika khawatir akan dirinya dan anaknya, yang pertama. Jadi wanita hamil dan wanita yang menyusui jika dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka saat itu dia wajib untuk berbuka. Dan apabila dia khawatir terhadap dirinya saja atau terhadap anaknya saja. Jadi sini hukumnya wajib ya dia untuk berbuka. Nah, kemudian dia wajib mengganti atau mengqadha puasa tersebut ya. Dalam dua keadaan. Pertama, dua keadaan berarti ketika dia berbuka itu dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, itu yang pertama. Yang kedua dia hanya khawatir terhadap dirinya, maka dalam dua keadaan ini dia hanya wajib untuk mengganti puasa. Ya. Bagaimana dengan kondisi yang ketiga? Ketika dia berbuka, dia itu khawatir terhadap kesehatan anaknya. Misalnya ketika dia lanjut puasa, maka dia khawatir bahwasanya air susu itu tidak cukup bagi anaknya. Dalam keadaan ini, menurut pendapat Syafi'iyah, dia wajib mengqadha dan fidyah. Ya. Sekaligus dia dia bayarkan fidyah dan kemudian mengganti puasanya. Misalnya dia berbuka selama 29 hari atau 30 hari, berarti dia harus mengganti 29 atau 30 hari itu di hari lainnya. Selanjutnya, orang yang lanjut usia. Ini disyaratkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, berat menjalankan puasa Ramadan, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, ini dijelaskan lagi oleh Ibnu Abbas dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Ibnu Abbas laysat bimansukhah hiya li syekh al-kabir wal mar'ah la yastati'ani ayyasuma. Jadi kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini bahwasanya ayat ini diturunkan bagi orang yang sudah lansia, orang yang lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa dan wanita yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Jadi ketika orang yang sudah lanjut usia ketika dia tidak mampu berpuasa, maka dalam satu hari puasa yang ditinggalkan dia harus memberi makan satu orang miskin. Ya, itu namanya fidyah. Kenapa dia tidak wajib mengqadha? Karena orang yang lanjut usia dia tidak akan setelah Ramadan dia tidak akan muda lagi. Dia akan makin bertambah usianya dan makin akan lemah untuk melakukan puasa. Itu kenapa dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa mengganti puasanya. Akan tetapi hanya diwajibkan membayar fidyah. Nah, jika dia tidak berpuasa selama 30 hari, berarti dia memberi makan 30 orang miskin. Ketiga, ya, keringanan dalam mencicipi makanan. Ini dibolehkan. Ya. Jumhur ulama mengatakan boleh, ya, hukumnya mencicipi makanan. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas, la ba'sa an tazuq at-ta'am al-khal wa syai' yuridu syira'ahu. Ya. Jadi boleh kamu mencicipi makanan, ya, dan sesuatu yang ingin yang kamu beli. Ini biasanya terjadi pada wanita ya ketika menyediakan hidangan sebelum berbuka. Ya, dan ada sebagian pendapat ulama dan ini menyalahi pendapat jumhur ulama yaitu dia mengatakan bahwasannya ini hukumnya makruh. Keringanan yang keempat yaitu suntik. Ya, jadi bagaimana hukumnya ketika seorang melakukan suntik dalam Ramadan, ya, menggunakan suntikan, ya, baik dalam rangka menambah pasokan gizi atau dalam rangka berobat, baik suntikan terhadap daging atau langsung ke pembuluh darah. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan al-imsak yang menahan berpuasa itu yaitu anduhuli ain jaufan kabatin al-uzun wal ihlil bisyarti duhulihi min manfas al-maftuf. Jadi katanya di sini nih menahan diri dari masuknya suatu benda ke dalam lubang seperti bagian dalam telinga dan lubang kemaluan dengan syarat masuk melalui lubang terbuka. Jadi puasa itu menahan itu juga menahan masuknya sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka yang ada di tubuh. Ya, seperti telinga itu merupakan lubang terbuka di tubuh. Hidung, mulut, juga ke kemaluan, dua kemaluan kubul dan dubur. Nah, jadi di sini nih dari pengertian imsak ini maka tidak termasuk kategorinya melalui lubang yang memasukkan benda melalui lubang yang tidak terbuka. Ya, karena suntikan itu memasukkan zat melalui kulit dan itu lubang yang tidak terbuka. Ya, itu kenapa Dr. Yusuf Qardawi dalam fatwa Mu'asirahnya menyebutkan bahwasanya suntik tidak membatalkan puasa karena hanya memasukkan cairan atau obat ke dalam tubuh serta tidak menghilangkan lapar dan dahaga sama sekali. Selanjutnya hukum berkumur-kumur ketika berpuasa. Ya. Ini kita ambil dari hadis. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i. An Umar qala hashashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim. Jadi perkataan Umar Pak, suatu hari saya merasa semangat, kemudian saya qabbaltu, ya, saya mencium istri saya, wa ana shaim dan saya dalam keadaan puasa. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, saya katakan, sana'atu al-yauma amran aziman. Wahai Rasulullah, pada hari ini saya telah melakukan hal yang besar. Qabbaltu, saya telah mencium istri saya, wa ana shaim dan saya dalam keadaan puasa. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ara'aita lau tamatmatta bima'in wa anta shaim. Ya, jadi Nabi di sini menjawab dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurutmu jika kamu berkumur-kumur dengan air dan kamu dalam keadaan puasa? Ya, qultu, apa kata Umar? Saya jawab, la ba'sa bizalik, tidak apa-apa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fafima? Ya, jika itu tidak apa-apa,
Lalu apa masalahnya? Jadi di sini nih sebutkan bahwasanya eh, Nabi mengkiaskan mencium istri dalam keadaan puasa dianalogikan ke berkumur-kumur dalam keadaan puasa. Ya. Kalau berkumur-kumur dalam keadaan puasa hukumnya boleh, maka mencium istri ketika berpuasa hukumnya boleh juga. Ya. Kenapa dikiaskan ke berkumur-kumur? Karena berkumur-kumur merupakan mukaddimah atau hal yang mengantarkan kepada masuknya air ke rongga tenggorokan ya. Begitu juga mencium istri merupakan hal yang mengatakan kepada jima. Ya, selama tidak terjadi air masuk ke kerongkongan dan juga jima tidak terjadi, maka itu dibolehkan, ya, tidak membatalkan puasa. Terus hukum menyiramkan air ke kepala dan mandi dalam keadaan puasa. Ya. Ini dalilnya di hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasai, an Abi Bakar bin Abdurrahman an rajul min ashabin Nabi SAW qala Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasubbu al-ma'a ala ra'sihi minal hur wa huwa sha'im. Jadi apa katanya? Di sini sebutkan, saya melihat Nabi SAW menyiramkan air ke kepala beliau, ya, karena panas dan dia dalam keadaan puasa. Jadi sini sebutkan ketika hari dalam keadaan panas itu boleh menyiramkan air ke kepala dan kita dalam keadaan puasa. Nah, dari hadis ini diambil hukum begitu juga boleh melakukan mandi dalam keadaan puasa. Terus, hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengkodonya. Ya. Hanya wajib mengkodo. Mengkodo maksudnya adalah mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Di sini perlu digarisbawahi sengaja. Rasulullah SAW bersabda, Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutim saumahu fa innamallahu at'amahu wa saqahu. Ini hadis riwayat jamaah kecuali Nasa'i ya. Siapa yang lupa dalam keadaan puasa kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan memberinya minum. Nah, ini dalam rangka apa? Ketika dia berpuasa dan dia makan dan minum tanpa sengaja, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Karena dalam artian waktu itu Allah memberinya makan dan Allah memberinya minum. Ini ketika dia makan dan minum dalam keadaan nisyan, lupa. Berarti mafhum mukhalafahnya, ya kebalikannya, ketika dia makan dan minum secara sengaja, maka pada saat ini dia wajib, dia dihukumi batal puasanya dan wajib menggantinya di hari lain. Dan juga di riwayat lain disebutkan, Man aftara nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Dan siapa yang berbuka secara yang tidak sengaja, maka tidak wajib dia mengganti dan tidak pula wajib dia membayar kafarat. Jadi kalau dia berbuka dengan sengaja, maka dia wajib menggantinya, mengganti di hari lain. Kedua, haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas ini merupakan dua hal yang menghalangi wanita untuk menjalankan puasa. Walaupun darah itu keluar, misalnya beberapa menit sebelum berbuka puasa, maka hari itu dia dihukumkan tidak berpuasa walaupun pahala puasa dia dapatkan. Jadi puasanya hari itu yang batal dengan keluarnya darah haid, dia wajib menggantinya di hari lain. Terus yang ketiga, makan, minum, dan berjima al-khata. Maksudnya apa? Dia melakukan jima dalam keadaan tersalah. Dalam keadaan tersalah ini maksudnya misalnya pagi hari dia melakukan hubungan suami istri dengan pikiran, dengan zon, dengan persangkaan bahwasanya fajar belum terbit. Itu artinya tersalah. Begitu juga dia melakukan hubungan suami istri dengan anggapan bahwasanya matahari sudah terbenam, padahal matahari belum terbenam. Ya, dalam hal ini puasanya hari itu dianggap batal dan dia hanya wajib mengqadanya, tidak wajib membayar kafarat. Ya, kecuali kalau jima dia lakukan dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Ini perlu digarisbawahi dengan sengaja. Dalilnya, man zara'ahu atau man ghalabahu al-qai falaysa alaihi qada
Wa man istaqa'a ay ta'ammada falyaqdi. Jadi sini katakan siapa yang silahnya muntah, ghalabahu ini maksudnya tidak sengaja, maka dia tidak wajib qadha. Maksudnya ketika melihat sesuatu dia tidak sengaja muntah aja, maka tidak wajib dia qadha. Berarti puasanya tetap lanjut hari itu. Akan tetapi wa man istaqa'a, siapa yang sengaja ya mengeluarkan muntah, ya berarti dia wajib mengqadha pada hari itu. Berarti puasanya batal dan dia wajib mengqadha di hari lainnya. Yang kelima, al-istimna', baik dengan ciuman atau penyebab lainnya. Al-istimna' ini berusaha untuk mengeluarkan mani. Ya. Berarti hari itu istimna' yang dilakukan hari itu puasanya batal dan dia wajib menggantinya di hari lain. Ya. Bagaimana hukumnya ketika dia keluar mani tapi tidak sengaja? Misalnya dengan pandangan sekilas kemudian keluar maninya tanpa dia sengaja, maka puasanya dia anggap sah dan dia lanjut dan tidak wajib mengganti di hari lainnya. Itulah 5 hal yang mewajibkan, yang membatalkan puasa seseorang dan dia hanya wajib mengqadhonya mengganti di hari lain. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, haid dan nifas. Yang ketiga, makan, minum dan berjima tapi tersalah. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, istimna', berusaha untuk mengeluarkan mani dengan sengaja juga. Ya. Dan selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa, wajib qadha dan kafarat sekaligus. Ya. Menurut jumhur ulama, hal-hal yang membatalkan puasa ini yang wajib qadha dan kafarat itu hanya satu, ya, yaitu jima di siang Ramadan atau melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Dalilnya sini disebutkan halaktu ya Rasulullah, ya. Jadi hadis rawahu Bukhari Muslim, ya. Celaka wahai Rasulullah. Jadi ada seorang laki datang kepada Nabi, dia mengadu kepada Nabi. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Qala, ditanya oleh Nabi, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Qala, waqa'tu ala imro'ati fi Ramadan. Saya telah menggauli istri saya pada siang Ramadan. Qala, apa kata Nabi? Hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa memerdekakan seorang budak? Nah, ini kafarat pertama ya yang harus dia pilih. Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa memerdekakan seorang hamba sahaya? Qala, dia jawab tidak. La. Qala, ditanya lagi oleh Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini harus 2 bulan berturut-turut ya, ketika tidak berturut-turut maka dianggap batal, harus mulai dari awal lagi. Ini kafarat yang kedua, ketika dia tidak sanggup memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala la, dia tidak sanggup juga. Fahal tajidu ma tut'imu bihi sittina miskinan? Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu beri makan 60 orang miskin? Nah, ini kafarat yang pilihan yang ketiganya. Qala la, tidak juga. Summa jalasa, kemudian dia duduk, fa'atan Nabi SAW bi'arakin minat tamar. Kemudian Nabi dibawakan dengan satu ini ya, sekeranjang korma, ya, sekeranjang besar korma yang bisa memberi makan 60 orang miskin. Qala tasaddaq bihaza. Nabi berkata, bersedekahlah dengan ini. Jadi dia dibantu oleh Nabi dengan sekeranjang besar korma. A'ala afqar minni ya Rasulullah, apakah saya harus memberikannya kepada orang yang lebih fakir dari saya wahai Rasulullah? Fawallah ma baina labataiha yuridu harataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Jadi sini katakan di sini nih, demi Allah katanya, tidak ada yang orang yang lebih fakir dari keluarga saya, ya katanya. Fadahikan Nabi SAW hatta badat an yabuhu. Kemudian Nabi ketawa hingga terlihat gusi Nabi. Summa qala, kemudian Nabi berkata, at'imhu ahlaka, maka berilah makanan tersebut kepada keluargamu. Ya. Jadi sini disebutkan bahwasanya orang yang melakukan jima atau berhubungan suami istri di siang Ramadan, otomatis puasanya batal hari itu. Dan apa yang harus dia bayar? Yang pertama, dia harus mengqadhonya atau mengganti puasa tersebut di hari lain. Yang kedua, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya harus berurutan. Yang pertama, ketika dia sanggup untuk memerdekakan seorang hamba sahaya, maka dia harus melakukan ini.
Bagaimana jika dia tidak sanggup? Maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ya. Ini pilihan yang terakhir di sini nih. Oke, demikianlah penjelasan Umi terkait dengan materi hari ini tentang puasa dan lebih kita fokuskan kepada puasa Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Moga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di grup WA-nya. Umi tutup dengan bacakan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.